Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai materi kode etik dalam bimbingan dan konseling. Oke, jadi di sini ada beberapa yang akan kita bahas, mulai dari pengertiannya, kemudian dasar kode, pelanggaran kode etik, bentuk pelanggarannya seperti apa, sanksi pelanggaran, dan mekanisme penerapan sanksi. Jadi dimana ketika ada suatu profesi, itu harus ada kode etik yang menjadi mengatur bagaimana sistem dari suatu profesi tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi di sini dibuatlah yang namanya kode etik. Ya, kita masuk ke dalam pengertian kode etik. Kode etik ini merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap konselor. Jadi di mana ketika mereka menjalankan tugas, melakukan atau membuat program, melakukan pelayanan konseling, harus ingat di sini ada aturannya, ada yang tidak boleh dilanggar seperti itu. Jadi ini dikatakan juga kode etik itu merupakan moralitas para konselor dalam menjalankan profesinya, karena di sini ada aturan-aturan yang mengatur tuh baik secara moral gitu loh, secara moral di sini agar ketika dia bekerja itu ya kadang tidak melebihi atau melewati batasan-batasan tertentu. Jadi disebutkan bahwasanya etika itu adalah suatu sistem prinsip moral atau budaya, gitu kan ya. Aturan tentang pantas tidak pantas, baik atau tidak baik dari suatu kelompok tertentu. Kalau di sini dikatakan adalah suatu asosiasi dalam bimbingan konseling. Jadi asosiasi menetapkan aturan ini loh yang pantas dilakukan oleh seorang konselor. Batasnya di sini. Ini yang tidak pantas atau dikatakan melanggar dan nantinya tentu saja akan diberikan teguran atau ada sanksinya. Nah, di sini etika profesi ini suatu kaidah atau istilahnya pedoman perilaku bagi konselor dalam melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawabnya ketika melakukan layanan seperti itu. Oke, saya next ya. Di sini ada dasar kode etik bimbingan dan konseling. Jadi apa sih yang melatar belakangnya atau mendasari penetapan peraturan itu? Apakah itu hanya buatan istilahnya ya kesepakatan asosiasi atau voting antar anggota? Tentunya tidak. Di sini kita ada dasarnya, yakni Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita dan tentunya akan merasuk ke semua lini, semua aspek dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah konseling gitu loh. Memang konseling itu kan awalnya dari Amerika, tapi ketika dibawa ke Indonesia itu diadaptasi, istilahnya diadaptasi agar cocok dengan budaya kita. Tentunya kita menggunakan dasar Pancasila dalam pelayanannya. Jadi di sini Pancasila itu menjadi suatu ruh yang akan dijadikan kode etik, karena Pancasila kalau kita urai, kita istilahnya kita jabarkan satu persatu itu sangat memiliki nilai-nilai yang luhur. Sebagai warga negara Indonesia tentu harus menerapkan Pancasila ini untuk berbagai segi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan dan profesionalitas. Oke. Yang kedua, dasarnya yakni tuntutan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien, istilahnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi seorang profesi ini kita kan agar si konseli kita merasa dia terlindungi, dia merasa terayomi, merasa nyaman, dikatakan di sini merasa bahagia, karena ada norma-norma yang dipatuhi oleh seorang konselor. Dia tidak merasa khawatir, tidak merasa kok terancam gitu ketika proses konseling. Kita next. Nah, di sini ada yang namanya pelanggaran terhadap kode etik.
Jadi konselor ini wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa dia mentaati kode etik. Jadi ketika bekerja, konselor juga harus senantiasa berhati-hati. Apakah ini boleh atau tidak boleh, misalnya seperti itu. Ketika ini melanggar, tentu saja nanti akan ada sesuatu yang diperoleh, ya ini berupa sanksi, berupa teguran, misalnya berupa teguran pun secara lisan ataupun tertulis, kemudian juga bisa sampai kalau lebih parah lagi tidak diberikan izin untuk melakukan praktek konseling gitu loh. Oke, jadi pelanggaran ini tentunya akan menjadi hal yang berpengaruh sekali. Kalau konselornya melanggar, ini juga sudah membuat istilahnya malah menzolimi, bukannya menolong, tapi dia menzolimi si konseli, dan akhirnya bisa jadi si konseli ini bukannya persoalannya itu menjadi lebih baik, tapi dia malah merasa terbebani karena si konselornya yang mungkin melanggar norma-norma yang akhirnya membuat ketidaknyamanan di situ. Sehingga ya di sini dikatakan timbul kerugian dari ya si konseli sendiri ataupun lembaga yang terkait. Oke. Saya next. Nah, sebenarnya di sini ada berbagai bentuk-bentuk pelanggaran. Oke. Yang pertama ada pelanggaran yang terhadap konseli. Di sini ada, sorry ini tulisannya ya, konseli ya, menyebarkan atau membuka rahasia. Jadi si konselor ini tentunya dia menjadi pendengar. Setelah dia mendengar, dia kok malah menyebarkan. Berarti dia sudah melanggar kode etik dong gitu loh. Makanya kita belajar ini juga mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara mahasiswa semuanya ketika nanti melakukan konseling, kalau sudah tahu kode etiknya konselor mungkin disebarkan misalnya, itu berarti konselornya melanggar, bisa dilaporkan gitu loh ke asosiasi. Yang paling utama di sini yang tidak boleh dilakukan adalah menyebarluaskan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang nggak ada kepentingannya. Begini loh, misalnya ada konferensi kasus itu di mana permasalahan konseli ini dibahas secara bersama-sama. Ini pun atas izin dari konseli. Misal ada seorang konseli yang terkena narkoba, otomatis perlu pihak-pihak terkait yang akan menangani secara bersama-sama. Nah, ini si konseli akan minta izin, si konselor minta izin, oke, kita akan adakan konferensi kasus, bagaimana gitu loh. Bagaimana wahai si konseli, apakah Anda setuju? Kalau iya, dipanggillah pihak-pihak terkait. Tentunya pihak itu pun harus secara tertutup, bukan kok terus diumbar atau disebarluaskan, tidak seperti itu. Oke. Jadi menjaga atau membocorkan rahasia itu sudah melanggar kode etik. Yang kedua, melakukan perbuatan asusila. Dikatakan di sini semacam pelecehan seksual, penistaan agama, atau rasis seperti itu. Jadi sesi konseling itu kadang kan memang konseling individu itu antara konseli dan konselor. Nah, itu bisa jadi kalau konselornya itu memang orangnya, mohon maaf ya, tidak bertanggung jawab, tidak profesional, bisa jadi melakukan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan itu tadi. Jadi ada pelecehan, ada mungkin penistaan, menghina atau merendahkan, melecehkan, kemudian ada sara di situ ya, rasis begitu. Ini juga sudah termasuk melanggar kode etik. Kemudian melakukan tindakan kekerasan, penindasan misalnya terhadap konseling, ini baik secara fisik maupun psikologis ya. Kalau secara fisik mungkin bisa buktinya nampak gitu ya, ada luka. Kalau secara psikologis ini yang akan sulit untuk dibuktikan. Tapi ya bahayanya juga membekas gitu loh. Membekas, kecuali kalau mungkin dalam sesi konseling, si konseling punya rekaman ketika bagaimana dia memberikan suatu ucapan-ucapan yang akhirnya membuat secara psikologis menjadi malah down, malah dia menjatuhkan, sehingga dia akhirnya malah si konseling ini tidak kok terselesaikan apa permasalahannya, tapi malah semakin memperberat kondisi psikologisnya.
Oke, di sini juga dikatakan adanya kesalahan dalam melakukan praktik profesional, prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Ketika konselor ini salah melakukan atau memberikan strategi tertentu, kadangkala ini menjadikan si konseli ini malah masalahnya semakin berat. Pernah suatu kasus itu misalnya si konseli ini sudah putus asa, dia sudah istilahnya sudah sangat down. Lah si konselor ini bukannya kok memberikan teknik secara tepat dengan teknik yang lain, dia malah memberikan beban mental tertentu kepada si konseli ini, malah akhirnya sampai mau bunuh diri saking malah tambah putus asa seperti itu. Mungkin dengan kata-katanya konselor yang menjadikan tambah berpikir mendalam seperti itu. Makanya ini harus hati-hati dari berbagai prosedur, teknik, evaluasi dan tindak lanjutnya. Kalau tidak tepat ya berarti melanggar. Ini yang terhadap konseli. Oke, selanjutnya ada yang terhadap organisasi profesi. Jadi di sini tidak mengikuti aturan yang ditetapkan gini loh. Jadi dia kalau ada aturan-aturan atau kebijakan yang ditetapkan, ada ART-nya. Nah, si konselor ini tidak mematuhi gitu loh. Dia sesuka hatinya gitu. Misalnya ketika dia harus ikut asosiasi, dia mendaftarkan diri, dia nggak mau. Dia nggak memperbarui. Misalkan izin untuk menjadi anggota asosiasi itu kan setiap tahun harus diupdate ya. Dia tidak update misalnya. Kemudian dia juga mencemarkan nama asosiasi misalnya, berarti dia sudah melakukan pelanggaran terhadap organisasi profesi. Nah ini, atau kadangkala menggunakan nama asosiasi ini untuk mengambil keuntungan secara pribadi misalnya, atau menjual nama asosiasi ini gitu loh. APKIN ya, kalau konselor itu APKIN ya asosiasinya, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia melakukan pelanggaran terhadap organisasi profesi. Oke, kita lanjut. Kan ini sudah ada beberapa bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, kita lihat apa saja sanksi yang ada. Itu yang pertama, ini diberikan teguran secara lisan dan tertulis. Ya, kita nggak langsung melakukan pemberhentian atau penghapusan izin, tidak, tapi yang pertama kita ditegur dulu. Kita melihat pelanggaran, ditegur dulu secara lisan dan tertulis. Oke, kalau ini tidak mempan, diberikan peringatan secara keras, secara tertulis atau disomasi gitu ya. Selanjutnya nggak boleh dong ikut anggota kalau udah tetap ada pelanggaran lagi gitu. Karena bisa jadi kita masih ada toleransi ya, orang melanggar itu kadang-kala karena latar belakangnya apa dulu gitu loh. Mungkin yang pertama dia mungkin kesalahan ya khilafan gitu istilahnya. Nah, tapi ketika dilihat, diobservasi, kok dia masih seperti itu lagi. Nah, kita berikan juga peringatan yang berikutnya. Masih seperti itu lagi? Oke, dicabut dari anggota APKIN. Kemudian ada pencabutan lisensi, ini nggak boleh melakukan praktek konseling. Nah, kalau masih misalnya permasalahan ini masih terjadi, ini bisa kita perkarakan ke ranah hukum. Misal terkait pelecehan seksual gitu loh, dan dia terbukti. Yang pertama kan masih ada berita gitu, ada laporan misalnya si konselor A itu melakukan pelecehan seksual. Oke, diberikan teguran secara lisan dan tertulis. Kemudian kan otomatis itu tidak akan berhenti di situ. Akan diselidiki lebih lanjut. Oh, ada bukti yang mengarah ke situ. Diberikan lagi peringatan yang lebih keras. Oke, buktinya masih terus berjalan. Ada update informasi lagi, dicabut dari keanggotaan, dicabut lisensinya, bahkan diperkarakan secara hukum, diserahkan ke pihak yang berwajib seperti itu. Oke, nah ini ada mekanisme atau tahapan bagaimana si konselor ini mendapatkan sanksi. Yang pertama adanya pengaduan.
dari konselor atau dari masyarakat ya. Misal itu si konselor itu buka praktek tapi kok malah meresahkan misalnya. Nah, jadi di sini dia dilaporkan ke asosiasi, dilaporkannya ke Dewan Kode Etik tingkat daerah. Jadi setiap daerah itu ada perwakilannya masing-masing gitu loh. Kan ada tingkat nasional, tingkat daerah, dan juga tingkat yang lebih kecil lagi ya, semacam tingkat MGMP itu. MGBK, sorry ya, kalau di bimbingan konseling itu MGBK. Nah, kalau pelanggarannya masih relatif ringan, bisa diselesaikan oleh dewan ataupun pengurus daerah. Tapi kalau ini pelanggarannya masih sudah tidak bisa diatasi oleh pihak tingkat daerah, maka dia akan dipanggil oleh pihak pusat, kemudian akan diberlakukan sanksi-sanksi yang seperti ini, seperti di atas tadi, seperti itu ya. Jadi memang bimbingan konseling ini adalah suatu suatu organisasi atau suatu profesi di mana organisasi profesinya menetapkan kode etik sebagai acuan dalam bekerja. Jadi kita tidak bisa sembarangan gitu loh. Tidak bisa kok terus ketika ada informasi yang disampaikan oleh konselor, ya udahlah diupload malah di media sosial, diupload. Tidak seperti itu. Makanya ini adalah profesi yang terpercaya istilahnya. Kalau Anda mau melakukan konseling, monggo silakan, karena memang di sini ada aturannya seperti itu. Tidak kok hanya sekedar curhat, sekedar menyampaikan unek-unek atau apa yang dirasa, tapi akhirnya nggak tahu gimana gitu loh, nggak tahu apakah saya ini dilindungi, apakah saya ini merasa percaya nggak sama si konselor, kan begitu. Jadi di sini murni ada kode etik yang dipegang oleh organisasi profesi bimbingan konseling, yaitu yang mengatur kinerjanya konselor. Oke, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti dijawab ya ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.